Assalamualaikum teman-teman. Jadi kami dari kelompok 6 kali ini akan membahas tentang penilaian kinerja guru atau yang biasa disingkat dengan PKG. Nah, di sini ada 5 pokok bahasan yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu Mauli dari Syamilenia dan teman saya yaitu Dewi Norana. Selamat menonton video kami. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian penilaian kinerja. Nah, kinerja itu dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan performance, yang berarti tampilan kerja, untuk kerja, wujud kerja. Terus kinerja itu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan, menyelesaikan tugas serta tanggung jawabnya sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan kinerja guru yaitu kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan bertanggung jawab atas peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Nah, sedangkan penilaian kinerja guru dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh gambaran tentang pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditujukan dalam perbuatan, penampilan, dan prestasi kerjanya. Secara sederhana nih, penilaian kinerja guru atau PKG itu dimaksudkan untuk mengetahui kualitas penguasaan kompetensi si guru. Nah, menurut Peraturan Menteri Negara, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 menyatakan bahwa penilaian kinerja guru atau PKG adalah penilaian tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, terus kepangkatan dan jabatannya, dan dilakukan secara rutin. Jadi penilaian kinerja guru itu dilakukan secara rutin yang nanti akan dibahas di dalam proses-proses penilaian kinerja guru. Nah, dari yang telah saya sampaikan tadi, hakikat penilaian kinerja guru adalah guna meningkatkan dan mengembangkan kinerja guru dengan melalui pembinaan serta pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan kontinu. Jadi, PKG itu dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya satu kali atau dua kali, secara konsisten dan kontinu. Pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang syarat-syarat penilaian kinerja guru. Yaitu ada satu, valid. Sistem penilaian kinerja guru dikatakan valid bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Nah, yang kedua ada reliable. Sistem penilaian kinerja guru dikatakan reliable atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bila proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seseorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Nah, yang ketiga ada praktis. Sistem penilaian kinerja guru dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dengan semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Nah, jadi syarat-syarat penilaian kinerja guru itu ada 3. Pokok bahasan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip PKG. Yang pertama, berdasarkan ketentuan. Nah, penilaian kinerja guru harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Nah, yang kedua, berdasarkan kinerja. Dalam penilaian kinerja, guru adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah, yang ketiga ada berlandaskan dokumen. Penilaian guru yang dinilai dan unsur yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem penilaian kinerja guru. Sehingga penilai
guru dan unsur lain yang terkait dalam proses ini mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian. Yang keempat, yaitu dilaksanakan secara konsisten. Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara teratur setiap tahun dengan diawali evaluasi diri dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, objektif. Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara objektif sesuai dengan kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada adil. Penilaian guru memberlakukan syarat, ketentuan, dan prosedur standar kepada semua guru yang dinilai. Jadi tidak ada beda-bedaan. Yang ketiga, akuntabel. Hasil pelaksanaan penilaian kinerja guru dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, bermanfaat. Penilaian kinerja guru harus bermanfaat bagi guru dalam rangka peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan dan sekaligus pengembangan karir prosesnya. Yang kelima yaitu berorientasi pada tujuan penilaian, berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, berorientasi pada proses. Penilaian kinerja guru tidak hanya terfokus pada hasil, tetapi juga perlu memperhatikan proses, yakni bagaimana guru dapat mencapai hasil tersebut. Nah, yang ketujuh, berkelanjutan. Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara periodik, teratur, dan berlangsung secara terus-menerus atau ongoing selama seseorang menjadi guru. Nah, yang ke-8 atau yang terakhir yaitu rahasia. Hasil penilaian kinerja guru hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Jadi dalam prinsip-prinsip penilaian guru itu ada rahasia loh teman-teman. Jadi nggak semua orang itu tahu seperti itu. Nah ini yang telah saya bahas itu kan sudah ada 3 pokok bahasan, yaitu pengertian penilaian kinerja guru, syarat-syarat penilaian kinerja guru, dan prinsip-prinsip penilaian kinerja guru. Nah, masih ada 2 pokok bahasan, yaitu aspek-aspek penilaian kinerja guru dan prosedur-prosedur penilaian kinerja guru yang akan dibahas oleh teman saya, Dewi Nur Ana. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Ana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Maulida Syamilinia mengenai poin D sampai dengan E. Poin D adalah aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja atau PKG. Dalam aspek ini terdapat 3 aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru. Yang pertama yaitu aspek penilaian kinerja bagi guru mata pelajaran atau guru kelas mengutamakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi, pada aspek ini ditekankan pada guru mata pelajaran dalam proses pembelajaran, di mana dalam melaksanakan proses pembelajaran itu terdapat serangkaian, yaitu merencanakan, mengevaluasi, menilai, menganalisis, dan lain sebagainya. Dan di dalam proses pembelajaran, seorang guru itu disyaratkan untuk memenuhi berbagai kompetensi, ya, diantaranya yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan yang sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Lalu yang kedua yaitu penilaian kinerja bagi guru BK atau konselor. Sebenarnya aspek nomor 2 ini sama dengan aspek yang nomor 1, yaitu terdapat merencanakan, menganalisis, menilai, tetapi perbedaannya pada penilaian kinerja bagi guru BK atau konselor ini lebih kepada pembimbingan, menilai hasil pembimbingan, menganalisis hasil pembimbingan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Nah, dalam pelaksanaan tugas ini dibagi menjadi 2, yaitu penambahan tugas yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. Nah, tugas tambahan yang mengurangi jam tatap muka itu contohnya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, lalu wakil
wakil kepala unit atau ketua unit, program, dan lain sebagainya, terus menjadi kepala perpustakaan, dan menjadi kepala laboratorium, dan lain sebagainya. Yang saya sebutkan tadi itu biasanya pembelajaran tatap mukanya itu dikurangi atau bahkan bisa jadi bahkan tidak pernah bertatap muka atau memberikan pengajaran kepada peserta didik. Lalu selanjutnya yaitu tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mata pelajaran itu dibagi menjadi dua, yaitu yang tugas tambahan minimal 1 tahun dan tugas tambahan yang kurang dari 1 tahun. Tugas tambahan minimal 1 tahun itu misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing, dan program induksi. Itu biasanya kan kalau menjadi wali kelas itu biasanya hanya 1 tahun, minimal 1 tahun. Nah, lalu dan itu juga tidak mengurangi jam mata pembelajaran. Biasanya wali kelas kan merangkap menjadi guru dan ada tatap muka atau ada pembelajaran yang dilakukan oleh wali kelas walaupun dia mendapatkan tugas tambahan yaitu menjadi wali kelas. Lalu yang kedua itu tugas tambahan kurang dari 1 tahun. Misalnya itu menjadi pengawas, penilai, dan pengevaluasi pembelajaran. Itu tidak mengurangi jam mata pembelajaran. Selanjutnya yaitu poin E, di mana prosedur pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja guru atau PKG. Penilaian kinerja guru ini dilakukan 1 tahun sekali, tetapi prosesnya itu sepanjang tahun, tidak hanya yang langsung setahun sekali, itu bukan, tapi prosesnya sepanjang tahun itu. Nah, awal dari penilaian kinerja guru ini itu diawali dengan seorang guru melakukan kegiatan yang namanya itu kegiatan evaluasi diri. Rentang waktu antara pelaksanaan penilaian kinerja guru dan kegiatan kegiatan evaluasi diri itu berada di semesternya. Jadi di dalam rentang waktu tersebut seorang guru itu membuat pengembangan keprofesian sebagai bisa dibilang sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan atau melakukan penilaian atau mengikuti penilaian kinerja guru seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu periode kegiatan evaluasi diri. Periode kegiatan evaluasi diri ini dilakukan untuk memperoleh profil kompetensi guru yang bermanfaat sebagai salah satu dasar bagi kepala sekolah atau madrasah atau koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk merencanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang harus dilaksanakan oleh guru. Jadi kegiatan evaluasi diri ini tuh dilakukan pada dasarnya agar kan tadi pada kegiatan evaluasi diri seorang guru itu kan melakukan pengembangan keprofesian. Nah, setelah melakukan pengembangan keprofesian, penghasil dari pengembangan keprofesiannya itu dilaksanakan atau dikembangkan nanti berkelanjutan, dikembangkan nanti untuk yang kedepannya, untuk berikutnya seperti itu. Nah, rentang waktu melakukan kegiatan evaluasi diri ini itu sekitar 4-6 minggu. Lalu yang kedua yaitu periode penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru dilakukan di akhir rentang waktu 2 semester setelah melaksanakan pengembangan keprofesian, yaitu yang penilaian yang kegiatan evaluasi diri. Nah, rentang waktu penilaian kerja guru ini sama dengan evaluasi diri tadi, yaitu sekitar 4-6 minggu. Nah, hasil dari penilaian kinerja ini digunakan sebagai dasar usulan penetapan angka kredit tahunan guru kepada tim penilai angka kredit, ya sebagai bentuk acuan pengembangan. Kan yang namanya penilaian kinerja guru itu kan dinilai, lalu sebagai acuan untuk mengembangkan tahun selanjutnya atau semester berikutnya seperti itu. Lalu yaitu yang kedua, tadi kan ada periode penilaian kinerja guru, selanjutnya itu adalah metode penilaian kinerja guru.
mengacu kepada Permenekpan dan RP nomor 16 tahun 2019 terdapat 3 kelompok guru yang wajib dinilai kinerjanya. Ini seperti yang sama dengan aspek yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada 3 yang wajib dinilai, yaitu yang pertama adalah guru mata pelajaran atau guru kelas. Pelaksanaan penilaian kinerja guru kelas atau mata pelajaran ini ada 2, yaitu melalui pengamatan dan pemantauan. Pengamatan itu seperti halnya mengamati di sebelum, saat, dan sesudah proses pembelajaran. Sedangkan pengamatan itu dilakukan seperti mengamati hasil-hasil dokumen atau hasil-hasil wawancara dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu yang wajib diamati adalah guru BK atau konselor. Metode pelaksanaan penilaian kinerja guru ini sama dengan penilaian kinerja pada guru kelas atau mata pelajaran, yaitu ada 2, pengamatan dan juga pemantauan. Tetapi perbedaannya adalah kalau konselor itu kan seperti ke bimbingan konselingnya, pengamatan saat kegiatan konseling, lalu pemantauan dokumen-dokumen kegiatan hasil dari konseling tersebut dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah guru yang wajib dinilai adalah guru dengan tugas tambahan yang relevan seperti ketua kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan dan lain sebagainya. Itu metode pelaksanaannya sama, hampir sama, tetapi yang membedakannya itu adalah kalau guru dengan tugas tambahan yang relevan ini ada 2 hasil kegiatan penilaian, yaitu yang pertama adalah kegiatan penilaian pembimbingannya atau pembelajarannya, kegiatan penilaian pembimbingan atau pembelajarannya. Lalu yang kedua adalah kegiatan penilaian tugas tambahan yang relevan seperti semisal kepala sekolah biasanya kan ada yang mengajar di kelas, dan karena beliau juga menjabat sebagai kepala sekolah, maka ada 2 kegiatan penilaian, yaitu kegiatan penilaian saat ada di kelas, yaitu pembimbingan atau pembelajaran. Lalu yang kedua adalah kegiatan penilaian sebagai kepala sekolah, seperti itu. Dari kelompok kami, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dari pengucapan dan menyampaikan materi. Kami mohon maaf dari kelompok 6, saya Dewi Nur Ana dan teman saya Maulida Risha Milenia undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.